Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai Saat Teduh pagi ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa atas kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom Saat Teduh pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur atas hari baru yang selalu membawa kesegaran baru bagi kami dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih juga ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami ya Bapa. Berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti Saat Teduh pagi ini. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Bapa, urapi kami juga yang bertugas melayani-Mu pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa, berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Biar kami juga boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Kuduskan ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan Saat Teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, hanya ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita bersyukur pagi ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuji Dia, untuk bersyukur, dan untuk menyembah Dia. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian yang terbaik kepadanya. Biar segala pujian yang kita naikkan menjadi harum-haruman dan juga menjadi tahta Allah kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus,
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, kami ingin terus memuji-Mu karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau limpahkan bagi kami. Ya Yesus, saat ini kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami ingin memuja-Mu Tuhan. Engkau yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami dengan rahmat dan berkat yang kami perlukan. Mari sahabatku, kita mau berikan penyembahan terbaik bagi Dia yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
Raja, ya la bara bara bara, ya la Allahku, Engkau Rajaku, Engkau mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dialah yang Marekatas Madashan dari katas Madashan Marekatas Madashan dari katas Madashan Marekatas Kirana Sang dari katas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Ayana San dari katas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan dari katas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Ayana San dari katas Madashan Marekatas Madashan dari katas Madashan Marekatas Madashan Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Madashan Marekatas Sandar Marekatas Madashan Marekatas Kirana Sandar Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Madashan Marekatas Madashan Marekatas Terima kasih. Terima kasih Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Marekatas Madashan Saat ini mari kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa, karena kami boleh sungguh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Kau boleh hadir dalam puji-pujian kami Bapa. Bapa, saat ini kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Fenty, untuk dapat menyampaikan surat cinta-Mu. Urapilah Fenty, sucikanlah, tahirkan, kuduskan Fenty saat ini. Kami percaya ya Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri Fenty. Bapa, biarlah Engkau pakai Fenty sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Kau berikanlah kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai murid, sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi saat ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi. Pembacaan pagi ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit.
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini tadi kita telah membaca doa orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah tokoh agama yang tahu banyak tentang isi Alkitab, bermoral tinggi, dan merasa dirinya baik dibanding orang lain. Jabatannya sebagai ahli Taurat merasa bahwa dia mengerti segala-galanya. Dia tahu hukum-hukum Taurat, dan dia merasa layak berdoa, tanpa harus mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Bahkan dengan penuh percaya diri, orang Farisi melaporkan segala aktivitas kegiatannya. Dengan kata lain, mereka bisa disebut angkuh atau sombong, sehingga keangkuhan dan kesombongan menutupi mata rohani mereka, tanpa melihat bahwa orang lain mungkin lebih baik dari mereka. Bagaimana kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kesombongan itu bahkan membutakan mata kita. Kita bahkan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, tidak layak, atau bahkan hina. Padahal ketika kita berkaca pada sebuah cermin, apakah itu kita? Apakah kita merasa bahwa kita tidak layak atau tidak pantas ketika kita menghadap Tuhan untuk berdoa? Seperti pada ayat 8, pada Lukas 18 ayat 11 sampai 12 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya dan begini mengucapnya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Di sini kita bisa melihat bahwa secara otomatis orang Farisi tidak lagi memerlukan belas kasih dan anugerah dari Tuhan. Karena dia merasa dirinya mampu dalam segala hal dan mungkin dia merasa bahwa dia di atas Tuhan, di atas segala-galanya. Seperti kita tahu dalam firman Tuhan Lukas 15 ayat 31, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Begitu juga orang Farisi, dia tidak memerlukan Tuhan. Sebaliknya kita lihat bahwa pemungut cukai merasa rendah diri, merasa tidak layak. Pemungut cukai pada saat itu sangat-sangat dibenci oleh masyarakat karena dianggap antek-antek penjajahan Romawi yang sering memeras uang rakyat. Yang salah satunya adalah bangsa Israel, yang tak lain adalah bangsanya sendiri. Pemungut cukai menyadari keberadaannya, bahwa ia adalah orang berdosa. Dia tidak layak, bahkan ia tidak berani menengadahkan kepalanya karena menyadari dan dia membutuhkan Tuhan, menyadari dia tidak layak, menyadari banyak sekali dosa yang dilakukan oleh si pemungut cukai, dan dia memohon belas kasih Tuhan. Kita bisa baca dalam Lukas 18 ayat 13 tadi, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai benar-benar menyadari kesalahannya, menyadari segala dosa-dosanya, dan dengan spiritualitasnya, ia mau mengakui pertobatannya, ia mau berpaling kepada Tuhan, karena dia yakin dan dia percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu rahmat pertobatan untuk dia. Dia tidak perlu berdoa bertele-tele. Dia tidak perlu melihat, dia tidak perlu orang-orang melihat dia berdoa. Bapak Ibu, dari dua orang ini, mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita pemungut cukai?
Apakah kita orang Farisi ketika kita berlutut menyembah dan berbicara kepada Tuhan? Apakah kita pernah menempatkan diri kita sebagai seorang pemungut cukai yang merasa diri kita baik-baik saja? Mungkin saya atau Anda, kita semua merasa tidak pernah melakukan pelanggaran dosa atau pelanggaran yang besar, atau dosa-dosa yang mungkin yang mempunyai dampak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Atau bahkan mungkin kita telah berdoa, meminta sakramen rekonsiliasi, kita berdoa, kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Tapi, apakah kita mau mengakui satu atau dua kesalahan yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman? Mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan ampunilah dosa-dosa. Tapi apakah kita sadar bahwa kita adalah orang Farisi? Kita mau mencari aman. Ingat Bapak dan Ibu, teman-teman, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa dosa yang telah kita lakukan. Walaupun kita mungkin di depan Romo, kita tidak mengakui dosa-dosa itu. Tapi kita malu mengungkapkannya. Kita hanya mencari aman. Kita tidak pernah mengungkapkan atau membiarkan diri kita mengakui dosa kita secara spesifik yang mungkin itu membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita selalu merasa terganggu. Sebagai contohnya mungkin ketika pasangan kita melakukan suatu kesalahan, orang mungkin bisa melihat, oh kehidupan orang itu sudah baik-baik saja, dia sudah memaafkan suami atau istrinya, dia sudah memaafkan segala perbuatannya. Tetapi apakah kita tahu, apakah mereka tahu bahwa kita mungkin merasa masih ada dendam, masih ada kesakitan, dan kita tidak mau mengungkapkan itu kepada Bapa? Atau mungkin kita merasa saat ini kita mempunyai suatu penyakit yang mungkin kita sudah berobat ke sana kemari tidak menemukan jalan keluarnya. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Apakah itu tidak sama dengan kita membohongi? Apakah itu tidak sama kita munafik? Padahal ketika kita mau berpaling kepada Tuhan, kita mau dengan segala kerendahan hati kita berlutut menghadap Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Bapa, kami orang berdosa. Kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa. Sebab Engkau Bapa yang Maha Pengampun, Engkau Bapa yang Maha Rahim. Bapak Ibu, mengambil posisi sebagai pemungut cukai adalah salah satu menyembunyikan cara dari diri kita, dari dosa-dosa kita yang tidak pernah kita ungkapkan. Doa kita yang tidak tulus dan menjadi sarana pembenaran diri kepada Tuhan. Ingat, hanya oleh belas kasih Tuhan, sampai saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Sampai saat ini kita masih ada di sini. Sampai saat ini kita masih bisa mengikuti saat teduh dan aktivitas-aktivitas lainnya. Doa dalam pengakuan dosa seharusnya didasarkan pada rasa takut, pada rasa malu, dan rasa yang sangat bersalah kepada Allah yang Maha Kudus. Tidak ada apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita hanya sebiji matanya Tuhan. Kita malah bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Rahim. Bapa sangat menghargai hati kita, sangat menghargai ketulusan hati kita. Hati kita yang hancur, jiwa yang remuk redam, tidak pernah Bapa lihat. Seperti Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang tiada usaha apapun yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Pengampunan dan belas kasih Tuhan satu-satunya yang membebaskan kita dari dosa. Kebanyakan mungkin dari kita, saya dan Anda, datang kepada Allah tanpa rasa membutuhkan. Orang Farisi contohnya, ia tidak merasa membutuhkan. Lihatlah pada ayat 11 tadi, apa kata doa yang pertama? Ya Allah, aku mengucap syukur, tapi terakhirnya aku tidak seperti mereka, pezina, yang lalim, dan segala macam. Apakah itu yang mau Tuhan dengar dari kita? Mengapa kita lebih senang, lebih gampang melihat kesalahan-kesalahan orang lain ketimbang kesalahan kita?
Mengapa ketika orang lain melakukan kesalahan kita langsung mencap, ya ampun, kenapa sih dia begitu? Padahal secara tidak langsung mungkin kita pernah melakukannya. Bapak Ibu, di masa pertobatan ini, di masa prapaskah ini, mari kita dengan rendah hati kita sungguh-sungguh mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Mungkin minggu depan banyak sekali gereja-gereja yang membuka untuk mengadakan sakramen rekonsiliasi. Mari kita datang, mari kita merendah, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita rasakan, tidak tahu apa yang telah kita perbuat. Tapi ingat, Bapa kita di surga, Dia mengetahui sedetik apapun yang kita lakukan di dunia ini. Dan janganlah biarkan kesombongan-kesombongan ada dalam diri kita. Kesombongan rohani ketika kita telah menjadi pelayannya, jangan biarkan itu menguasai kita. Jangan merasa bahwa kita mengerti tentang surga, mengerti tentang Bapa. Rendah hatilah, bertobatlah, dan biarlah kasih Tuhan mengaruniai hidup kita di sepanjang hidup kita. Dan perlu kita ingat adalah ketika kita mau mengaku dosa, ketika kita mau berhadapan dengan Tuhan, seperti orang Farisi berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Kita tidak ada apa-apa, Bapak dan Ibu. Kita bersyukur dikasih kesempatan oleh Bapa untuk bisa terus melakukan sakramen rekonsiliasi. Mintalah kemurahan Allah. Janganlah mengucapkan dalih untuk membenarkan atau membela diri agar kita mendapatkan kemurahan Allah. Hanya sebuah permohonan tulus yang lahir dari ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Sikap seperti inilah yang Allah inginkan. Dan inilah janji Allah kepada kita. Dia akan menyelamatkan kita. Saya mengutip ucapan seorang teolog yang berkata, rendah hati adalah sebuah kebajikan yang sangat unik. Sebuah kebajikan yang hanya bisa dilakukan tanpa perlu dibicarakan. Sebab ketika kita membicarakannya, maka orang itu berubah menjadi sombong. Semua yang kita miliki bukanlah pencapaian diri kita, melainkan pemberian dari Allah. Tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 17. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sudah pantaskah kita menjaga hati kita untuk tetap rendah diri di hadapan Allah? Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah lagu yang mungkin Bapak dan Ibu ketika masa prapaskah ini kita pernah menyanyikan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Demikianlah sabda Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman semuanya, kita akan tutup saat teduh pagi hari ini. Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk saat teduh pagi hari ini yang memberikan kami kekuatan baru melalui
doa, pujian penyembahan yang sungguh mengharum-harum, memberi keharuman bagi-Mu Tuhan. Juga firman-Mu yang telah dibawakan oleh anak-Mu, Fenty, di mana kami Kau ingatkan selalu untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi seperti yang Kau ingini, Bapa. Bapa, di saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila sebagai pembimbing kami, pendamping kami yang setia, yang selalu mengingatkan kami dan selalu memberikan semangat untuk kami terus melayani-Mu melalui firman, melalui doanya. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka, keluarga mereka, usaha mereka, dan juga jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Ya Bapa, semoga kami yang hadir pada pagi hari ini, Kau bentuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang selalu ingin dekat dengan Engkau. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk tim KPH, berikan kami semua kesatuan hati dalam melayani-Mu, sehingga apa yang akan kami persembahkan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita foto bersama. Oke, mari kita foto. Saya mulai layar pertama. Oke, tunggu ya. 1, 2, 3. Layar kedua. Sebentar ya Bapak Ibu. Layarnya kok. Sebentar. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf untuk layar yang kedua di saya tidak ada. Nanti coba saya cari lagi. Terima kasih.